Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi buat teman-teman semua. Sudah lama tidak menyapa secara live buat teman-teman semua. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Bagaimana kabarnya nih pagi ini? Masih sibuk dengan aktivitas atau sudah ada yang libur nih hari Sabtu? Oke. Jadi semalam saya sempat buat status nih tentang datang ke studio saya untuk membuat BPJS. Nah, ini mungkin saya perlu jelaskan ya. Sebenarnya buat BPJS-nya bukan di kantor saya kan, karena kebetulan nih kantornya BPJS itu berhadapan langsung dengan studio saya. Jadi berhadapan langsung dengan studio saya yang lama. Otomatis nih, kan kalian nggak tahu nih kantor BPJS. Padahal saya mungkin sudah lama berkuar-kuar, berbengok-bengok ria, berteriak-teriak ya, tapi sekali lagi itu kan tidak semua orang melihat konten saya. Ini saya pahami ya. Jadi banyak orang yang salah paham. Saya bukan duta BPJS. Sekali lagi saya ingin jelaskan bahwa saya bukan duta BPJS, cuman kebetulan saya mengenali orang-orang dalamnya BPJS, dan BPJS itu memiliki kantor pas berhadapan dengan tempat saya. Jadi bukan saya yang menangani masalah BPJS, dan saya itu tidak pernah tahu tentang BPJS secara mendalam. Jadi kalau kalian nanya ini BPJS-nya seperti apa dan bagaimana, saya cuma membantu memberikan informasi bahwa BPJS itu buka kantor guys. BPJS itu buka kantor guys. Jadi ada di Kuntong dan kebetulan berhadapan dengan studio saya. Lah kalian kalau tak kasih tahu kan datang dong ke kantornya BPJS, kan kalian nggak tahu nih. Nah, buat teman-teman yang pernah datang ke kantor saya, ke studio saya, otomatis kalian sudah tahu dong ini kantornya BPJS, karena setiap kali siapapun yang datang itu saya selalu bilang ini kantornya BPJS loh Mbak, ini kantornya BPJS. Jadi kalian semua sudah tahu nih, ini kantornya BPJS. Tapi buat teman-teman yang tidak tahu bahwa emangnya nggak ada KJRI, emangnya pindah ya. saya menanggapinya pingin ketawa aja kadang-kadang ya. Memang informasi kan tidak nyampe kemana-mana nih. Sebelum saya ngabsen ya, saya akan menjelaskan ini dulu. Jadi banyak sekali seolah-olah saya tuh menimbulkan huru hara. Karena itu saya memahami bahwa Hongkong ini sangat besar dan ya tidak semua melihat konten saya. Jadi saya itu bukan duta BPJS dan saya tidak membuat huru hara dengan BPJS. Saya cuma memberitahukan kalau BPJS itu buka kantor di depan studio saya. Ini masih bocoran, BPJS sendiri belum meresmikan. Karena BPJS petugasnya baru akan datang Desember. Ya saya nggak tahu Desember awal, pertengahan atau akhir. Jadi masalah sosialisasi kan bukan tugas saya nih. Saya cuma menginfokan bagi follower saya bahwa BPJS ini punya tempat dan mereka menggandeng BNI. Nah makanya saya bilang nih sama dirutnya BNI, Pak sekalian dong, kan ini sudah 3 minggu ya. Udah 3 minggu nih si tempatnya BPJS ini kan belum ditempati. Apapun masih kosong. Sekali lagi apapun masih kosong. Dan gimana ya? Makanya saya tuh mulai memperkenalkan sama kalian bahwa BPJS itu sudah buka kantor. BPJS itu sudah ada kantor di Kuntong, pas berhadapan dengan studio saya. Jadi ini studio saya, ini BPJS. Jadi berhadapan. Kenapa saya bilang datang ke studio saya? Karena nyampe di studio saya itu ada hadapannya sama BPJS. F Panda terima kasih yang sudah nyawer pagi-pagi saya delotok. Aku nggak mempunyai BPJS Miss, dan Miss Yuni bukan dutanya BPJS. Mungkin ya yang lebih paham tentang BPJS saya melihat itu Mbak Wahyu Nara. Jadi Mbak Wahyu Nara itu sangat jelas sekali, dan mereka kerjasama dengan BNI. Mungkin mereka yang akan menjelaskan, itu bukan bagian saya. Jadi nek kalian membengok-bengokkan tentang saya harus menjelaskan YouTube porsi neno. Saya kan cuma mendengarkan curhatan, saya kecepet ya. Jadi buat teman-teman nih, kadang-kadang informasi juga disaring juga gitu loh. Saya ngeliat nih komennya panjang kali lebar. Bahkan yang ada SMS ke saya langsung, daftarnya ke saya bukan. Karena sekali lagi saya bukan duta BPJS, saya bukan perisa BPJS. Cuman kebetulan saya kenal nih orang-orangnya, dan
Kebetulan mereka menyewa di depan kan studio saya. Karena itu saya invite kalian semuanya untuk datang. Nih kira-kira kayaknya Mbak Wayunara akan datang jam 1. Jadi ayolah teman-teman, jangan sesi banget, jangan langsung menghina, terus langsung menganggap bahwa saya itu jadi bumerang buat kalian. Saya kadang-kadang sedih juga loh teman-teman, namanya saya itu manusia biasa ya. Kadang-kadang kalau diserang keterlaluan itu kalian tidak merasakan bagaimana serangan kalian itu kena di mental orang ya. Tapi sekali lagi itu adalah resiko yang selalu kalian katakan bahwa itu adalah resiko. Ya udah, saya nggak apa-apa nih. Saya siap mau tidak mau, dan suka tidak suka saya harus siap menghadapinya. Kadang-kadang cuman ya Tuhan, kesel banget mencoba memberikan jalan, menjadi jembatan buat kalian. Kadang-kadang masih dimaki-maki tuh saya kadang-kadang cuman ya begitulah cinta, deritanya tiada akhir. Jadi buat teman-teman yang sempat salah paham bahwa saya itu mengobrak-ngabrik dunia persilatan karena saya tidak memberikan info, karena saya tidak menjelaskan semuanya, seperti sama dengan kalian. Waktu kalian masih sekolah SMP, SD, itu kan ada gurunya masing-masing tuh. Guru matematika akan memahami tentang matematika, guru IPS akan memahami tentang IPS, guru fisika akan memahami tentang fisika. Begitu juga dengan hidup ini. Nah, saya tidak memahami BPJS. Cuman kebetulan nih BPJS kan ada di depan saya. Ya kan Kak, sayang kalau tidak disosialisasikan tempatnya. Jadi saya cuma ingin mensosialisasikan tempatnya, tapi bukan bidang saya. Secara langsung dan tidak langsung bukan bidang saya. Nah, kalau saya membidangi BPJS, nah nggak mungkin saya jadi YouTuber. Saya fokus aja sama BPJS. Siapa tahu nih saya dapat SK, bener nggak? Tapi saya nggak ngarepin pingin dapat SK, surat kerja enggak. Saya tidak bermimpi untuk mendapatkan SK dari BPJS. Enggak. Bahkan kemarin kan sempat saya nanya di grup ini, butuh staff datang ke studio Kuntong. Itu bukan buat saya, sayang. Kak Thomas juga nggak butuh staff. Itu buat BPJS. Jadi buat pelamar-pelamar kemarin saya nggak tahu nih sudah ditembusin belum sama Jakarta. Jadi sangat susah menjelaskan pada lalat bahwa bangkai itu busuk. Bener gak sih? Sangat sulit menjelaskan pada lalat bahwa bangkai itu busuk. Begitu juga dengan orang-orang yang sudah membenci saya. Saya cuma ingin menjelaskan bahwa itu BPJS ada. Artinya adalah lalat iki le bunga, iki lebih wangi daripada bangkai. Mereka nggak percaya. Jadi mereka tetap memilih dan mencaci maki BPJS. Padahal saya ingin menjelaskan pada lalat, pada tawon. Ini loh bunga, terus ini nih sampah. Tapi lalat tetap nggak mau, bahkan menyerang saya sejadi-jadinya. Saya cuma ingin menjelaskan bahwa BPJS itu hadir di sini. Perkara kalian mau menghisap bunga-bunga punyanya BPJS atau enggak, itu kembali pada kalian semua. Jadi tidak ada hubungan dengan saya. Jadi kalau kalian mengatakan bahwa emangnya KJRI pindah loh, nggak ada hubungan dengan KJRI, sayang. Nggak ada. Saya itu cuma menginfokan. Saya tahu berapa banyak informasi, ya saya tahu itu aja. Jadi sekali lagi saya itu bukan duta BPJS. Cuman kebetulan BPJS ada di depan saya dan saya terangkan. Mungkin orang-orang yang pernah datang ke kantor saya, ke studio saya, sudah tahu mana kantornya BPJS. Dan saya bukan duta BPJS yang harus menjelaskan satu persatu tentang BPJS. Jadi biar orang yang punya bidangnya sendiri. Saya nggak tamak, Mbak. Saya nggak membutuhkan SK dari BPJS. Saya juga tidak membutuhkan SK dari BP2MI. Saya cuma membantu semampu saya. Saya hanya ingin menjelaskan sedikit. Nah, perkara kelebihannya ya silahkan kalian cari ahlinya. Bener gak sih? Jadi menjadi perdebatan katanya semalam ya, setelah saya buat
ikut apa ya, di status saya di Facebook yang saya bilang yang mau daftar BPJS Ketenagakerjaan daftar ke studioku ya, sudah bisa dibantu di Kuntong, yang nggak punya M-Banking merapat. Lah kan ada BNI juga sayang, bukan berarti saya yang harus bayarin, saya nggak mau melayani karena bukan bidang saya. Kalau saya pengen nanya ndek aku gak jebol utekku ya, ampun dah. Apakah ini wajib? Untuk sementara tidak diwajibkan. Oke, apa saja persyaratannya? Maka dari itu tanya ahlinya. Nah, Miss Juni cuman memberitahu saja. Mereka akan datang jam 1. Saya kurang tahu nih. Informasi dari Jakarta mengatakan bahwa Mbak Wahyu Nara atau BNI juga akan datang jam 1. Nah, kalian akan datang jam berapa? Itu hak kalian. Kalian nggak mau datang juga hak kalian. Saya itu cuman menginfokan. Apakah benar mereka akan datang? Saya juga nggak tahu. Berapa kali saya di PHP sama Pak Beni? Pak Beni nggak datang, cuma sekali aja datangnya. Benar nggak sih? Jadi saya tidak ingin kalian salah paham atau seperti apa dan bagaimana teman-teman. Jadi ayolah kita bergandengan tangan. Saya tidak ingin apa itu salah paham antara satu sama lain. Yakin, saya kasih tahu, bunga itu indah, bunga itu wangi, bunga itu cantik. Jadi saya hanya ingin meyakinkan kalian, kalau kalian tidak setuju itu adalah hak Anda. BPJS TKI apa nanti sudah pulang di Indo juga bisa digunakan, Miss. Nah ini mungkin sosialisasi dari BPJS harus lebih kencang lagi nih. Kalau nggak punya M-Banking boleh nggak, Miss? Saya nggak punya, Miss, kapan-kapan tak kesana. Nah makanya BPJS itu lagi secari staff yang punya KTP Hong Kong yang bisa duduk di sana. Jadi saya juga menyarankan sama BPJS jangan melakukan ilegal, di mana memperkerjakan seorang pekerja migran menjadi duta mereka. Tapi untuk menjelaskan, untuk menjadi relawan kan boleh, ya teman-teman ya. Jadi ya Tuhan, kalau bulan depan masih bisa nggak, Miss? No, ya jelas bisa dong sayang. Mereka udah nyewa sebulan kemarin belum ditempatin, kosong belum. Kosong belum, studionya itu kosong belum, kantornya itu kosong belum. Ya, diharuskan kami daftar BPJS. Apa wajib, Miss? Nah, ini mungkin BPJS harus menjelaskan lagi nih. Syaratnya seperti apa nih buat duta-duta yang sudah ditunjuk oleh BPJS atau relawan-relawan BPJS. Mungkin lebih berbicara kalau dari Mako piye, Miss? Nah, berarti sebenarnya dari Mako kan juga bisa ya. Piye to, Miss, di Indo aja mau ke situ kalau syarat BPJS sangat membebani, terus kenapa di Hongkong harus bikin BPJS buat apa? Nah mungkin saya nggak tahu nih sosialisasi BPJS seperti apa, karena sebenarnya BPJS untuk 2 tahun itu nggak sampai 200 Hongkong dolar. Kenapa semua orang merasa terbebani oleh BPJS? Ini mungkin sosialisasinya ya, saya nggak tahu ya. Giliran saya ngomong kayak gini, itu pertanyaannya ada 1.100. Ada 1.100. Artinya adalah di media sosial saya pribadi, saya nggak tahu ini hater ataupun orang penggemar atau seperti apa, saya kurang tahu. Intinya bisa seperti ini. Nah saya nunggu nih informasi BPJS, bagaimana mereka bisa membuat orang itu tertarik dengan postingan-postingan mereka. Jadi buat teman-teman, sekali lagi jangan terlalu cepat baper, jangan terlalu cepat emosi, jangan terlalu cepat terpancing. Takutnya nih kalian malu. Jadi buat teman-teman nih, sekali lagi saya informasikan, kantor BPJS sudah ada di sini sejak sebulan yang lalu. Tapi karena mereka belum pasti kapan mereka bisa ke sini, maka mereka membiarkan building tersebut, membiarkan kantor tersebut kosong. Dan untuk beberapa minggu ini sudah didatengin oleh beberapa orang. Tapi karena kita tidak ada relawan, karena bukan kita ya, mereka nggak ada relawan yang ada di sini. Jadi untuk sementara kantornya nggak ada yang nempatin. Nah makanya anak-anak tiap libur hari Minggu itu datang di kantornya BPJS. Beberapa hari ini saya mendesak BPJS untuk secepatnya datang dan meluncur ke Hongkong agar tidak timbul kesalahpahaman. Jadi sekali lagi
kalian kalau menyerang saya itu kadang-kadang yo ya nggak apa-apa wes, terserah lah mau menyerang nggak wes, nggak apa-apa wes. Karena hak kalian semua, saya nggak ngerti ini harus seperti apa dan bagaimana buat kalian semua.